Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justina Utami hari ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi Manfaat Perawatan Saluran Akar Gigi atau Perawatan Endodontik pada Pasien Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Berikut coach dan mentor saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan latar belakang, di mana untuk judul rancangan aktualisasi saya didasari oleh isu yang saya dapatkan pada saat environmental scanning, yaitu masih tingginya angka pencabutan gigi yang masih dapat dipertahankan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, dikarenakan kurangnya edukasi atau pemahaman mengenai alternatif perawatan yaitu perawatan saluran akar gigi. Hal ini didukung oleh data Riskesdas 2018 di mana persentase kehilangan gigi dan persentase pencabutan gigi di 1 tahun terakhir itu masih cukup tinggi pada masyarakat Kota Sabang. Dampak isu ini mencakup gangguan fungsi pengunyahan, bicara, estetika, serta gangguan sendi rahang apabila terjadi dalam jumlah banyak serta berkepanjangan tanpa digantikan oleh gigi tiruan. Ada studi yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu sumber informasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencabutan gigi dan alternatif perawatannya. Nah, hal tersebut juga lah yang mendasari gagasan kreatif yang saya angkat ini. Nah, berikut untuk deskripsi organisasinya. Untuk visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Sedangkan untuk misinya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai, mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit, memberikan pelayanan yang responsif dan santun, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan misi pemerintah daerah Kota Sabang, serta menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Untuk nilai organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang yaitu prorakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Selanjutnya ada identifikasi isu. Isu yang saya dapatkan selama environmental scanning yaitu ada 3. Yang pertama, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi media sosial untuk edukasi kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang secara umum dan poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang secara khusus. Kemudian, kurang optimalnya edukasi manfaat perawatan saluran akar gigi atau perawatan endodontik pada pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sehingga pasien masih banyak yang memilih untuk dilakukan pencabutan gigi. Kemudian belum adanya sistem pendaftaran online pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang secara umum dan poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang secara khusus. Dari ketiga isu tersebut dilakukan teknik penapisan isu menggunakan teknik USG. Dari teknik USG ini didapatkan skor tertinggi yaitu pada isu kedua, yaitu kurang optimalnya edukasi manfaat perawatan saluran akar gigi atau perawatan endodontik pada pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Isu utama ini menjadi prioritas pemecahan masalah selanjutnya. Kemudian tadi isu yang diangkat mencakup kurang optimalnya edukasi manfaat perawatan saluran akar gigi atau perawatan endodontik pada pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Isu tersebut memiliki dampak jika tidak ditangani, yaitu peningkatan jumlah pasien edentulus atau tidak bergigi di Kota Sabang, penurunan tingkat kepercayaan diri dari pasien remaja hingga dewasa muda yang telah kehilangan gigi yang berkaitan dengan estetika wajah, kemudian peningkatan masalah kesehatan gigi dan mulut di Kota Sabang yang berkaitan dengan dampak kehilangan gigi sebelumnya, kemudian penurunan fungsi pengunyahan dan kualitas hidup pasien yang berkaitan dengan jumlah gigi yang tersisa. Kemudian fungsi pengunyahan tersebut nantinya akan berkaitan dengan kesehatan secara umum, yaitu berkurangnya nutrisi pasien, ujungnya berkaitan dengan kesehatan pasiennya secara umum. Karena tadi berkurangnya fungsi pengunyahan dari pasien. Gagasan pemecahan isu yang saya angkat yaitu optimalisasi edukasi manfaat perawatan saluran akar gigi atau perawatan endodontik melalui media cetak maupun digital pada poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sehingga menghasilkan judul
Optimalisasi edukasi manfaat perawatan saluran akar gigi atau perawatan endodontik pada pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dari gagasan kreatif tersebut dirancanglah 6 kegiatan. Yang pertama ada koordinasi dan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kemudian pembuatan media edukasi cetak untuk ditempatkan di Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, kemudian pembuatan media sosial Instagram Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai sarana edukasi, kemudian dilakukan pengunggahan postingan konten edukasi kesehatan gigi melalui media sosial Instagram. Kemudian penggunaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan serta pengaplikasian teledentistry berbasis media sosial. Ini untuk kegiatan pertama, koordinasi dan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tahapan kegiatannya mencakup koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan atasan, yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, dengan output dokumentasi foto atau video. Nah, di sini diharapkan adanya masukan dan saran dari atasan dalam pelaksanaan. Kemudian meminta persetujuan pimpinan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang untuk pembuatan media sosial poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan pengaplikasian teledentistry pada media sosial tersebut. Nah, ini untuk outputnya berupa dokumen surat izin pembuatan media sosial poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Karena di sini berkaitan dengan eksternal unit kerja yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan mewakili Poli Gigi Rumah Sakit Umum Kota Sabang, maka diperlukan izin. Kemudian mensosialisasikan rencana kegiatan aktualisasi kepada staf Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang agar dapat diinformasikan kepada pasien, sehingga tercipta kerjasama antara peserta atau saya sendiri dengan staf Poli Gigi lainnya. Kemudian memberikan laporan berkala mengenai progres dan kendala selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi baik kepada atasan maupun pimpinan. Nah, ini nanti outputnya berupa dokumentasi foto. Kemudian nanti dari kegiatan pertama tersebut dihasilkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi ini, kemudian penguatan nilai organisasi yaitu inklusif, serta kalau misalnya tidak dilaksanakan dampak yang dapat terjadi yaitu kendala dan masalah lapangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tidak diketahui peserta sehingga persiapan mengantisipasinya minim. Kemudian terjadi penyalahgunaan wewenang jika pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan eksternal rumah sakit tadi tidak dilaksanakan dengan izin. Kemudian ini untuk kegiatan kedua, yaitu pembuatan media edukasi cetak yang akan ditempatkan pada Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Untuk tahapan kegiatannya mencakup membuat isi konten media edukasi untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tadi mengenai manfaat perawatan saluran akar gigi dan dampak kalau misalnya kehilangan gigi. Ini outputnya berupa dokumen isi konten edukasi. Kemudian, tahapan kedua yaitu mendiskusikan isi konten media edukasi cetak kepada atasan serta dokter gigi spesialis. Nanti di sini outputnya berupa dokumentasi foto dan video. Nanti diharapkan adanya masukan dan saran dari atasan serta dokter gigi spesialis tersebut. Nanti isi konten yang telah disetujui akan diolah menjadi desain media edukasi cetak yang kemudian didiskusikan dengan staf Poligigi Kota Sabang, Rumah Sakit Umum Kota Sabang untuk menghasilkan desain yang menarik. Untuk outputnya berupa dokumentasi foto atau video disertai dengan hasil desain media edukasi cetak. Kemudian nanti akan dilakukan penempatan media edukasi cetak tersebut di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan output berupa dokumentasi. Untuk kontribusinya, ini sesuai dengan visi dan misi organisasi Rumah Sakit Umum Kota Sabang, serta menguatkan nilai organisasi yaitu prorakyat, efektif, dan inklusif. Kalau misalnya kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka edukasi yang diberikan kepada pasien itu jadi kurang optimal karena bergantung hanya pada edukasi langsung. Kemudian dapat mengakibatkan rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Untuk kegiatan ketiga yaitu pembuatan media sosial Instagram Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Untuk tahapan kegiatannya ada 4 yaitu melakukan benchmarking terhadap media sosial Poligigi instansi lain sebagai acuan penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana edukasi. Untuk outputnya berupa dokumen hasil benchmarking. Jadi nanti dikumpulkan
gambaran-gambaran media sosial poligigi dari rumah sakit umum daerah daerah yang lain. Tuh, kemudian membuat jenis daftar konten edukasi dan jadwal rutin publikasi konten edukasi media sosial, di mana outputnya dihasilkan dokumen daftar konten dan jadwal publikasi. Untuk mempublikasikan nanti mencakup bahan edukasi secara digital yang akan diunggah pada media sosial, kemudian konten jadwal pelayanan poli gigi Rumah Sakit Umum Kota Sabang, serta jenis pelayanan poli yang diberikan oleh poli gigi Rumah Sakit Umum Kota Sabang. Kemudian membuat media sosial Instagram poli gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dengan output tersedianya media sosial Instagram poli gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap konten edukasi yang telah diunggah. Ini bisa menggunakan fitur insight, akan dilihat berapa banyak post edukasi yang di-save oleh masyarakat, serta menggunakan juga borang Google Form yang akan disebar melalui media sosial tersebut. Nanti outputnya berupa dokumen hasil evaluasi dan testimoni melalui Google Form. Kemudian untuk kegiatan keempat, kegiatan ketiga ini sesuai dengan visi dan misi organisasi dan sesuai dengan nilai organisasi, di mana menguatkan nilai responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk analisis dampaknya, kalau tidak dilaksanakan, maka sulitnya bagi masyarakat Kota Sabang untuk mendapatkan informasi kredibel mengenai kesehatan gigi dan mulut. Untuk kegiatan keempat, yaitu pengunggahan postingan konten edukasi kesehatan gigi dan mulut melalui media sosial Instagram. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama dilakukan pembuatan isi konten edukasi kesehatan gigi dan mulut, terutama manfaat perawatan saluran akar gigi dan dampak kehilangan gigi. Untuk outputnya berupa dokumen isi konten edukasi yang selanjutnya akan dikonsultasikan dengan atasan serta dokter gigi spesialis. Nanti outputnya berupa dokumentasi, kemudian nanti kalau udah disetujui, isi konten tersebut akan dibuat menjadi desain post yang kemudian akan diunggah. Desain post ini akan didiskusikan dengan staf poli gigi untuk menghasilkan desain yang menarik dan diterima oleh masyarakat. Outputnya berupa dokumen desain konten edukasi. Untuk selanjutnya, setelah selesai desainnya, maka akan dilakukan pengunggahan isi konten atau post tadi pada media sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk outputnya berupa dokumentasi foto atau video. Untuk kegiatan keempat ini juga sesuai dengan visi dan misi organisasi dan merupakan penguatan nilai organisasi, yaitu prorakyat, efektif, serta inklusif. Dampak yang dapat dihasilkan kalau misalnya tidak dilaksanakan, yaitu rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut oleh masyarakat Kota Sabang, terutama pasien poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, serta sulitnya bagi masyarakat Kota Sabang untuk mendapatkan informasi kredibel mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kemudian kegiatan kelima yaitu penggunaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan. Tadi kan sudah ada media sosialnya berupa Instagram. Selain untuk digunakan untuk edukasi, ini bisa juga digunakan untuk peningkatan mutu pelayanan, diantaranya dengan tahapan kerja yaitu tahapan kegiatan yaitu membuat pos jadwal pelayanan yang diberikan oleh Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Jadi outputnya itu berupa dokumen pos jadwal pelayanan. Selain itu membuat pos jenis pelayanan yang diberikan Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Outputnya berupa dokumen pos jenis pelayanan. Selain itu, dicantumkan nomor pengaduan resmi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang pada media sosial Instagram Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Nah, ini outputnya berupa dokumentasi foto atau video dari profil profil media sosial tersebut, kemudian melakukan evaluasi mengenai pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Poli Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang melalui media sosial tadi. Untuk outputnya berupa dokumen hasil jawaban dan testimoni Google Form. Jadi evaluasi yang akan dilakukan itu ada 3. Ini sebelumnya itu evaluasi mengenai penggunaan media sosial untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut, yang ini merupakan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara langsung atau secara fisik di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang.
Kegiatan ini juga sesuai kontribusinya terhadap visi dan misi organisasi dengan menguatkan nilai organisasi yaitu pro rakyat, responsif, dan efektif. Analisis dampak yang akan terjadi kalau misalnya tidak dilaksanakan, yaitu pasien yang belum pernah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang akan kesulitan mencari tahu jadwal dan jenis pelayanan poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang karena informasi tersebut tidak tersedia di mana-mana. Kemudian kurangnya evaluasi dari pelayanan poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang akan berdampak pada tidak optimalnya peningkatan mutu pelayanan yang sudah ada. Kemudian kegiatan yang terakhir atau kegiatan yang keenam yaitu pengaplikasian teledentistry berbasis media sosial. Ini tahapan kegiatannya ada 4, yaitu yang pertama mencantumkan link untuk konsultasi online pada media sosial Instagram Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Link ini nanti akan tersambung langsung dengan kontak dokter gigi yang ada di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Outputnya itu tersedianya link konsultasi online pada profil media sosial Instagram Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Tahapan kegiatan kedua yaitu mensosialisasikan kepada pasien cara konsultasi melalui media sosial Instagram tadi yang sudah tercantumkan link di sana. Kemudian maupun dengan mencantumkannya pada media cetak yang akan kita cetak tadi, ada poster dan leaflet. Untuk outputnya berupa dokumentasi foto ataupun video. Yang ketiga, tahapan kegiatannya menerima konsultasi online pasien melalui sarana media sosial. Jadi diharapkan selama program aktualisasi ini sudah banyak pasien-pasien yang melakukan konsultasi online melalui media teledentistry tersebut. Untuk outputnya sendiri yaitu dokumentasi foto ataupun video. Yang terakhir yaitu evaluasi konsultasi online menggunakan teledentistry melalui media sosial maupun kesan dan pesan langsung pengguna yang pernah melakukan konsultasi. Untuk outputnya berupa dokumen hasil evaluasi dan testimoni Google Form serta dokumentasi kesan dan pesan pengguna yang pernah melakukan konsultasi. Jadi tadi seperti yang saya sempat katakan tadi, di sini ada 3 evaluasi. Evaluasi penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi, evaluasi pelayanan poligigi secara fisik atau langsung yang dilaksanakan di poligigi, kemudian evaluasi penggunaan konsultasi online ini sendiri. Jadi ada 3 evaluasi. Nah, untuk kegiatan yang keenam ini sendiri sesuai dengan visi dan misi organisasi dan merupakan penguatan nilai organisasi yaitu pro rakyat, responsif, dan efektif. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, kegiatan ini dapat menghasilkan dampak yaitu pasien yang mengalami sakit gigi atau kondisi gigi mulut lainnya belum dapat hadir ke Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang terpaksa membiarkan kondisinya. Jadi ujungnya tidak mendapatkan perawatan karena belum bisa ke Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, eh, kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 6 September hingga tanggal 26 Oktober, di mana koordinasi dan pengurusan izin pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan pada minggu pertama September. Kemudian pembuatan media edukasi cetak untuk ditempatkan di Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dilakukan pada minggu kedua dan ketiga September. Sama dengan pembuatan media sosial Instagram Poligigi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai sarana edukasi juga dilaksanakan pada 2 sampai 3 September dengan evaluasinya dilakukan pada minggu ketiga Oktober. Kemudian pengunggahan postingan konten edukasi kesehatan gigi melalui media sosial Instagram, penggunaan media sosial untuk peningkatan mutu pelayanan, serta pengaplikasian teledentistry berbasis media sosial itu dilaksanakan serempak dari minggu keempat September hingga minggu ketiga Oktober. Nah, mungkin sekian dari saya untuk rancangan aktualisasi saya. Terima kasih.